Halo, selamat datang. Hari ini kita bakal jalan-jalan ke ujung paling barat Pulau Jawa buat mengupas sebuah cerita transformasi yang wow, luar biasa. Gimana ceritanya? Sebuah kesultanan yang dulu jadi adidaya, sekarang bisa berubah jadi salah satu raksasa industri paling penting di Indonesia. Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Coba deh, kalau saya sebut kata Banten, apa sih yang langsung muncul di kepala Anda? Mungkin reruntuhan kerajaan maritim yang megah, atau justru deru mesin pabrik dan pelabuhan yang super sibuk? Nah, ini dia yang seru. Jawabannya adalah dua-duanya. Justru perpaduan dua wajah yang kelihatannya kontras inilah yang bikin Banten jadi begitu menarik untuk kita bedah. Oke, jadi ini dia peta perjalanan kita kali ini. Kita akan telusuri kisah Banten lewat 5 babak utama. Mulai dari jejak sejarahnya, lalu ke era emas kesultanannya, kita lihat wajah modernnya, kekayaan budaya dan alamnya yang luar biasa, sampai kita coba intip seperti apa masa depannya. Nah, kita mulai dari akarnya dulu ya. Sejarah Banten ini ternyata jauh lebih dalam dari yang mungkin kita kira. Kisahnya itu udah terukir jauh sebelum Banten dikenal sebagai pusat industri kayak sekarang. Dari beberapa titik waktu ini aja, kita bisa lihat kalau Banten itu emang selalu jadi lokasi yang strategis. Sejak zaman Tarumanagara, terus jadi pelabuhan penting kerajaan Sunda, sampai akhirnya Kesultanan Banten berdiri, ini semua menandakan pergeseran kekuatan besar di wilayah ini. Dan tentu saja, lompat ke era modern, kelahirannya kembali sebagai provinsi di tahun 2000, itu jadi titik balik yang sangat krusial. Oke, sekarang yuk kita mundur lagi ke masa di mana nama Banten itu menggema di panggung dunia. Inilah dia era keemasan Kesultanan Banten. Coba bayangin ya, di abad ke-17, para pedagang dari Eropa itu kenalnya bukan Banten, tapi Bantam. Dan ini bukan sekedar pelabuhan biasa loh, Bantam itu sebuah kota kosmopolitan yang super sibuk, yang levelnya disamain sama pelabuhan raksasa lain kayak Malaka dan Makassar. Ini artinya apa? Artinya, Banten pada saat itu adalah pemain kunci di jaringan perdagangan global, bukan cuma jago kandang. Dan ini bukan cuma klaim, lihat deh bukti tata kotanya. Ada benteng bata yang super tebal, ada sungai di tengah kota yang bisa dilewati kapal dagang besar, sampai ada alun-alun sebagai pusat semuanya. Ini menunjukkan sebuah kota yang direncanakan dengan sangat matang, lengkap dengan infrastruktur yang canggih banget buat zamannya. Ini bukti sebuah peradaban yang tingkatnya udah tinggi. Jadi, poin utamanya bukan cuma soal dagang. Dengan berhasil menaklukkan ibu kota kerajaan Sunda, Kesultanan Banten itu secara efektif bilang, kamilah pewaris sah kekuasaan di tanah Jawa Barat. Jadi mereka itu bukan lagi sekedar membangun pelabuhan, mereka sedang membangun sebuah imperium. Oke, sekarang kita lompat jauh ke depan. Setelah melewati masa kolonial dan jadi bagian dari Jawa Barat, tahun 2000 menjadi momen kelahiran kembali Banten sebagai sebuah provinsi yang mandiri. Dan hari ini, Banten itu provinsi yang padat banget. Rumah bagi hampir 13 juta orang. Biar ada gambaran ya, jumlah ini tuh lebih banyak dari total penduduk negara seperti Swedia atau Yunani. Luar biasa kan? Populasi yang masif ini tersebar di 4 kota besar dan 4 kabupaten yang luas. Masing-masing punya denyut kehidupan dan karakternya sendiri-sendiri. Walaupun mayoritas penduduknya Muslim, Banten juga jadi rumah yang sangat nyaman buat berbagai keyakinan lain. Nah, keberagaman ini jadi bukti nyata dari sejarah panjang Banten sebagai titik pertemuan berbagai macam budaya dari seluruh dunia. Di era modern ini, Banten itu punya dua peran yang super vital. Di satu sisi, dia jadi zona penyangga buat Jakarta. Semua infrastruktur penting, mulai dari kawasan industri, pelabuhan, sampai bandara internasional utama ada di sini. Tapi di sisi lain, Banten itu ya mesin ekonominya sendiri yang kekuatannya luar biasa. Tapi, jangan salah, Banten itu jauh lebih dari sekedar angka, industri, dan populasi. Di baliknya itu tersimpan kekayaan budaya dan pesona alam yang, jujur, bikin takjub. Masyarakatnya itu seperti mozaik yang warnanya beragam banget. Ada suku Sunda Banten yang udah ada di sana ratusan tahun, termasuk komunitas Baduy yang sangat unik itu. Terus ada juga banyak pendatang dari berbagai penjuru Indonesia yang datang mencari kehidupan yang lebih baik. Nah, perpaduan inilah yang bikin wajah budaya Banten jadi sangat dinamis. Bicara soal alam, Banten ini adalah penjaga harta karun kelas dunia. Salah satunya ya ini, Taman Nasional Ujung Kulon. Ini adalah benteng pertahanan terakhir bagi badak Jawa yang statusnya sangat terancam punah. Saking pentingnya, tempat ini diakui sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO.
Uniknya lagi, di tengah gempuran modernisasi yang begitu kencang, Banten juga jadi rumah bagi masyarakat Baduy. Mereka ini seolah-olah jadi jendela hidup ke masa lalu. Sebuah komunitas yang selama ratusan tahun konsisten menjaga cara hidup tradisional mereka dan menolak keras arus modernitas. Dan tentu saja, kita nggak bisa ngomongin Banten tanpa menyebut nama sang legenda, Krakatau. Gunung anak Krakatau yang terus aktif di Selat Sunda ini jadi pengingat abadi buat kita semua tentang betapa dahsyatnya kekuatan alam. Oke, kita udah lihat masa lalunya yang gemilang dan masa kininya yang sangat dinamis. Pertanyaannya sekarang, kemana arah masa depan Banten? Kalau kita lihat, Banten ini benar-benar memegang kartu-kartu truf paling strategis buat Indonesia. Punya pelabuhan utama, bandar internasional tersibuk, lokasi di jalur pelayaran dunia, kawasan industri raksasa, semua ini menjadikan Banten sebagai tulang punggung yang nggak bisa digantikan untuk pertumbuhan Indonesia ke depan. Jadi, kesimpulannya, kisah Banten adalah sebuah epik tentang transformasi yang nggak pernah berhenti. Pertanyaan besarnya sekarang adalah, gimana caranya Banten bisa menyeimbangkan 3 pilar kekuatannya? Ada warisan sejarahnya yang agung, ada kekuatan industrinya yang masif, dan ada kekayaan alamnya yang tak ternilai. Nah, merajut ketiganya menjadi sebuah harmoni, itulah tantangan terbesar sekaligus peluang termegah untuk babak selanjutnya dalam sejarah Banten.